Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Syarial, kelas 2H, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Ingin mempresentasikan hasil PPT dari artikel yang saya buat, yaitu tentang yang berjudul Perkembangan Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Langsung, tujuan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kokoh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam pada masa ini terfokus pada pengalaman, pendidikan masa lalu, dan fokus pada pengembangan keagamaan. Memberikan motivasi agar selalu cinta agama dan tanah air, dan meningkatkan pemahaman juga kuat tentang Islam dengan cara mengajarkan dan memperluas ilmu-ilmu keislaman dan melaksanakan ekspansi demi menyebarkan syiar Islam. Terus masuk ke pendidik pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para khalifah itu sendiri, yang mana terkenal pada waktu itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Dilanjutkan lagi oleh Khalifah Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Wafat Khalifah Umar bin Khattab disambung lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi, dan dilanjutkan lagi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Itu pendidik pada masa Khulafaur Rasyidin. Sedangkan peserta didik pada masa tersebut, yaitu peserta didik pada masa Khulafaur Rasyidin terdiri dari masyarakat yang tinggal di kota Madinah dan kota dan Mekah. Namun yang khusus mendalami pendidikan Islam yang lebih dalam sehingga menjadi seorang yang mahir, alim, dan mampu mengajar adalah para sahabat yang lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW dan memiliki pengaruh yang sangat besar, yaitu para khulafa Rasyidin dan sahabat yang lebih dekat kepada Rasulullah SAW, menjadi pendidik yang membantu mengajar dan membina umat Islam. Dan adapun selain khulafa Rasyidin yang menjadi pendidik di zaman tersebut antara lain adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zain ibnu Sabit, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lain-lainnya. Lanjut kepada metode. Pada pendidikan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu ada 7 metode dalam menyampaikan pengembangan pendidikan Islam pada masa itu. Yang pertama metode ceramah, yang kedua metode misi, yang ketiga metode ekspansi, yang keempat metode tanya jawab, yang kelima metode karya tulis, keenam metode diskusi, dan yang terakhir metode kelembagaan. Lanjut kepada media sarana lembaga pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, sistem pendidikan Islam pada masa itu. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membina umat yang memiliki komitmen yang tulus dan kokoh terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Kedua, khutab dan masjid. Khutab dan masjid adalah lembaga pendidikan utama pada masa Khulafaur Rasyidin. Khutab adalah sebuah sekolah yang fokus pada penguatan tauhid dan akhlak serta pengumpulan Al-Quran ke dalam satu mushaf masjid, khususnya masjid raya, masjid tempat untuk mengajar dan membina umat Islam. Ketiga, pengumpulan Al-Quran, yaitu pada masa Abu Bakar, pendidikan fokus pada penguatan tauhid dan akhlak serta pengumpulan Al-Quran ke dalam satu mushaf pada masa Utsman ibnu Affan
bin Affan dilakukan mushaf standar. Dan yang terakhir yaitu pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu sudah mulai muncul seperti bahasa Persia dan Romawi. Hal ini karena mengingat daerah kekuasaan Islam sudah berada di luar Jazirah Arab. Maka untuk kepentingan dakwah pendidikan bahasa merupakan suatu hal yang penting. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.